Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pembuatan kalkulator untuk bilangan kompleks dengan menggunakan bahasa program C#. Jalankan tab develop. Lalu pilih new solution. Application. Kita buat namanya text. Oke, sekarang kita buat tampilannya menjadi berbeda. Buat tampilannya menjadi seperti ini. Ini saya ambil dari program yang telah saya buat sebelumnya yang telah jadi. Ini menggunakan label, ini juga menggunakan label. Sedangkan kotak-kotak ini menggunakan text box. Di dalam program ini saya menggunakan grup box juga untuk mengelompokkan beberapa operasi perhitungan seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian yang masing-masing menggunakan radio button. Di dalam program ini saya membuat isi dari program di dalam radio button yang telah saya sediakan ini. Untuk penjumlahan saya isi program untuk penjumlahan bilangan kompleks, pengurangan juga untuk pengurangan bilangan kompleks, kalian juga begitu, dan seterusnya sampai ke pembagian. Saya menggunakan button reset untuk menghapus data yang sudah diinputkan sebelumnya sehingga menjadi kosong kembali seperti semula. Baiklah, kita langsung masuk ke inti program. Pertama, kita program terlebih dahulu untuk penjumlahan. Nah, ini merupakan isi program untuk penjumlahan. Pertama, double ini sebagai untuk menginisialisasikan variabel yang akan kita buat. N11 merupakan nilai pada baris ke-1 kolom ke-1. N12 adalah nilai baris pertama kolom kedua. N21 adalah nilai baris kedua kolom pertama. N22 adalah nilai baris kedua kolom kedua. H1 ini merupakan hasil pada kolom pertama dan H2 adalah hasil pada kolom kedua. N11 ini kita beri rumus convert to double nilai 11.x, yaitu untuk memasukkan atau menginputkan nilai ke dalam text box yang telah saya beri nama nilai 11, itu nilai pada baris ke-1 kolom ke-1. Lalu kita berikan fungsi if. If di sini ialah jika radio button pertama yaitu penjumlahan telah dipilih, maka akan menghasilkan rumus sebagai berikut. Rumus untuk yang kompleksnya ialah n pada baris 1 kolom ke-1 ditambah n pada baris kedua kolom pertama. Untuk hasil keduanya itu dinilai pada baris ke-1 kolom kedua ditambah nilai
nilai pada baris kedua kolom kedua. Tuh, dengan demikian hasil dari H1 dan H2 kita inputkan dalam text box dengan nama hasil baris 3 kolom pertama dan hasil baris 3 kolom kedua. Hasil baris 3 kolom pertama itu kita masukkan nilai H1-nya. Sedangkan yang untuk hasil dari baris 3 kolom kedua itu kita masukkan nilai dari H2-nya. Oke. Sekarang kita masuk ke pengurangan. Untuk pengurangan sama untuk yang double N11, N12, N21 dan seterusnya sampai pada untuk menginputkan nilainya. Hanya yang dirubah rumusnya saja. Kalau rumus untuk pengurangan sama seperti yang ditambah tadi, hanya beda tanda operatornya yaitu minus. Artinya dikurang. Dan kita masuk ke perkalian. Nah, perkalian ini sama juga bisa digunakan jika radio button perkaliannya itu dipilih, maka rumus yang dihasilkan untuk H1-nya adalah N pada baris pertama kolom pertama itu dikali nilai pada baris kedua kolom pertama, kemudian tambah dengan nilai pada baris pertama kolom kedua dan dikali dengan nilai pada baris kedua kolom kedua. Rumus ini sudah saya sederhanakan sebelumnya karena kalau ditulis panjang lebar itu bisa memakan banyak baris. Jadi rumusnya sebelumnya sudah saya sederhanakan seperti itu. Hasil keduanya di hasil baris ketiga kolom kedua itu nilai pertama baris pertama dikali nilai baris kedua kolom kedua dikurang dengan nilai pada baris pertama kolom kedua dikali nilai baris kedua kolom pertama. Untuk perkalian hasil H2-nya memang seperti ini karena tadi saya sudah cari panjang lebar rumusnya. Jadi semua rumusnya sudah saya sederhanakan sedemikian rupa hingga lebih mudah dimengerti. Sekarang kita masuk ke radio button pembagian. Radio button pembagian ini sama juga fungsinya digunakan jika radio button keempat atau pembagi bentuk terpilih, maka untuk hasilnya ini lumayan panjang juga, tapi ini yang lebih sederhananya. Ini nilai pada baris pertama kolom pertama dikali nilai pada baris kedua kolom pertama. Yang untuk dari sini sampai ke sini ini sama seperti rumus pada perkalian. Yang ini H2-nya juga dari ke sini itu sama dengan rumus perkalian, hanya bedanya tanda operatornya ini itu diganti dengan tanda tambah. Dan ini merupakan rumus yang sudah disederhanakan sebelumnya untuk hasil pembagian dari bilangan kompleks yang kita inputkan. Setelah selesai semua, kita masuk kembali ke desain, kita ganti reset. Reset ini akan kita isikan program seperti ini. Maksud dari program tersebut adalah jika kita tekan button reset, maka nilai pada baris pertama kolom pertama itu kosong, garis pertama kolom kedua kosong, garis kedua kolom pertama kosong, garis kedua kolom kedua kosong, hasil pada baris ketiga kolom pertama kosong, dan juga hasil
pada baris ketiga kolom kedua itu kosong. Baik, sekarang program telah selesai. Mari kita jalankan atau kita running programnya. Kan run compile. Nah, sekarang kita masukkan nilainya. Misalnya min 2. Sini 4. Sini 8. Sini 2. Kita masukkan, kita pilih operasinya penjumlahan. Nah, sekarang hasilnya sudah kelihatan. Ini depan hasil. Jika pengurangan maka hasilnya seperti ini. Jika perkalian hasilnya seperti ini. Dan jika pembagian hasilnya seperti ini. Setelah selesai semua, kita bisa mereset apa yang telah kita inputkan tadi dengan button reset. Semuanya sudah terhapus. Sekarang program telah selesai dibuat. Demikian dari saya. Jika terdapat kekurangan atau kesalahan, saya mohon maaf dan terima kasih.